Sosialisme berasal dari kata sosios atau sosial. Sosialisme itu diartikan sebagai paham atau gerakan yang menghendaki perwujudan suatu masyarakat yang tersusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang bahagia. Sosialisme memberatkan perjuangan kepada masyarakat. Ciri utama sosialisme: pemerataan sosial, penghapusan kemiskinan. Ciri tersebut merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan sosialisme. Tokoh-tokoh sosialisme. Yang pertama, Robert Owen. Robert Owen, seorang tokoh sosialisme Inggris. Dia memikirkan bagaimana meningkatkan hidup kaum buruh. Ia berpendapat bahwa lingkungan sosial kehidupan seseorang menentukan watak manusia. Robert Owen memprakarsai gerakan koperasi yang menyongsong organisasi serikat dagang yang tersebar di seluruh Inggris dan Skotlandia. Robert Owen percaya bahwa koperasi produsen dapat menciptakan tata masyarakat yang baru. Robert Owen dianggap sebagai bapak gerakan koperasi. Kontribusi utama Robert Owen terhadap pemikiran kaum sosialis adalah pandangan tentang perilaku sosial manusia yang tidak tetap atau absolut, dan manusia itu mempunyai kemauan bebas untuk mengorganisasi diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang diinginkan. Yang kedua, Saint-Simon. Saint-Simon berpendapat bahwa yang memiliki kewajiban melanjutkan perkembangan masyarakat dalam pengetahuan dan industri adalah golongan tiga, yaitu kaum buruh, dan bukan kaum bangsawan atau feodal. Yang ketiga, Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, seorang sosialis Prancis. Ia terkenal dengan karyanya yang berjudul Philosophie de la misère, filsafat kesengsaraan. Menurut Proudhon, kesengsaraan bukan hanya disebabkan oleh pemilik alat-alat produksi yang tidak seimbang, melainkan juga karena uang dan lintah darat. Yang keempat, Charles Fourier. Charles Fourier, seorang sosialis Prancis yang menulis karya yang berjudul Théorie des quatre mouvements et destines générales, teori 4 dorongan hidup dan nasib. Ia berpendapat bahwa kaum pekerja atau buruh perlu tempat tinggal. Kaum buruh perlu bekerja dengan sistem koperasi. Pekerja mereka perlu diatur dengan metode yang sama sehingga kehidupan mereka lama-kelamaan menjadi seragam. Pendidikan diadakan secara seragam dan disediakan tempat-tempat penitipan bayi. Dan penghasilan dibagi menurut persentase modal yang disektor serta bagian yang disediakan buruh. Contoh sosialisme. Pengaruh sosialisme. Pengaruh sosialisme. Sosialisme juga memengaruhi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Sosialisme masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20. Adapun sosialisme yang berkembang di Afrika berbeda dengan sosialisme yang berkembang di Asia. Awalnya, gerakan sosialisme di Afrika membentuk buruh dan skala kecil, kemudian berkembang menjadi skala besar, dan menjadikan sosialisme sebagai ideologi gerakan. Sosialisme di Afrika masih dipengaruhi oleh hukum adat yang berbeda di setiap suku di Afrika. Sosialisme di Afrika diterapkan untuk mempertahankan pengaruh negara-negara Eropa di Afrika. Negara Prancis merupakan negara Eropa yang memiliki pengaruh kuat di negara-negara Afrika Barat. Sekian dari kelompok kami.